1 Raja-Raja pasal ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan, nanti kita sambung dengan pasal 21 ayat 17 sampai 29. Sesudah itu terjadilah peristiwa ini. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab Raja Samaria. Ahab berkata kepada Nabot, "Berikanlah kebun anggurmu itu kepadaku untuk kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik sebagai gantinya. Tapi jika engkau anggap lebih baik, aku akan memberimu uang senilai harganya." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan mencegah aku memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu Ahab masuk ke dalam istananya dengan hati kesal dan gusar karena perkataan yang diucapkan Nabot orang Yisrael itu kepadanya, "Aku tidak akan memberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Ia berbaring di tempat tidurnya sambil menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Sekarang kita baca gantian ayat 17 sampai 29 ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, "Bangunlah, katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, setelah membunuh, masih juga engkau merampas. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Jadi aku sudah kau dapati, hai musuhku?" Jawabnya, "Memang aku mendapati engkau, karena engkau sudah memperbudak dirimu dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu habis engkau dan melenyapkan setiap laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang terikat maupun yang bebas di Israel. Kau memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan keluarga Baesa bin Ahia, karena engkau membalikkan murkaku dan karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula." Tuhan juga telah berfirman mengenai Isabel. Anjing-anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dihasut oleh Isabel istrinya. Dengan mengikuti berhala-berhala, sama seperti yang dilakukan orang-orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Mendengar perkataan itu, Ahab mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan lunglai. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe. "Sudahkah kau lihat betapa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, aku tidak akan mendatangkan malapetaka semasa hidupnya. Barulah pada masa anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Bagian yang kedua kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 1. Kita akan baca ayat yang pertama sampai 18. Sesudah kematian Ahab, Moab memberontak terhadap Israel. Pada satu hari Ahazia jatuh dari terali di kamar atas miliknya yang ada di Samaria sehingga jatuh sakit. Kemudian ia mengirim utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah, tanyakanlah kepada Baal-Zebub, ilah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Elia orang Tisbe, "Pergilah, segera menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakanlah kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga kamu pergi untuk bertanya kepada Baal-Zebub, ilah di Ekron." Dan Tuhan tidak akan turun lagi dari tempat tidur di mana kau berbaring, sebab kau pasti akan mati. Lalu Elia pergi.
Ketika utusan-utusan itu kembali kepada raja, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu sudah kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada orang datang menemui kami dan berkata kepada kami, 'Kembalilah kepada raja yang telah mengutus kamu. Katakanlah padanya, beginilah firman Tuhan. Apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kau menyuruh bertanya kepada Baal-Zebub, ilah di Ekron? Sebab itu kau tidak akan turun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.'" Ia bertanya kepada mereka, "Bagaimana rupa orang yang datang menemui kamu dan mengatakan perkataan ini kepadamu?" Jawab mereka kepadanya, "Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggang." Raja itu Elia orang Tisbi. Lalu raja mengutus seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya kepada Elia. Perwira itu naik menemui Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit dan berkata kepadanya, "Abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Kemudian raja mengutus lagi kepadanya seorang perwira lain dengan ke-50 anak buahnya. Katanya kepada Elia, "Abdi Allah, beginilah titah raja, turunlah segera." Tapi jawab Elia kepada mereka, "Kalau aku ini abdi Allah, biarlah api turun dari langit dan memakan habis engkau serta ke-50 anak buahmu. Lalu turunlah api Allah dari langit dan memakan habis dia serta ke-50 anak." Kemudian raja mengutus lagi perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Perwira yang ketiga itu naik dan sesudah sampai ia berlutut di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 hamba-hambamu ini berharga di matamu." Habis betul, makan habis kedua perwira yang terdahulu beserta ke-50 anak buah mereka. Tapi sekarang biarlah nyawaku berharga di mana. Malaikat Tuhan berfirman kepada Elia, "Turunlah bersama dia, jangan takut kepadanya." Lalu Elia bangun dan turun bersama dia menghadap raja. Elia berkata kepada raja, "Begini firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, ilah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel, untuk diminta petunjuk dari firman-Nya, sebab engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti." Kemudian matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Lalu Yoram menjadi raja menggantikan dia pada tahun kedua pemerintahan Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahasia tidak mempunyai anak laki-laki. Ya, hari ini kita sampai kepada serial Jalan Yesus yang kelima ya. Kita masuk pada jalan Elia, dan Elia ini tokoh yang penting. Soalnya Elia itu adalah salah satu dari dua tokoh perjanjian lama yang muncul di sisi Yesus ketika dia mengalami transfigurasi ya. Ketika mukanya berubah menjadi bersinar-sinar di depan murid-muridnya. Lalu kemudian ada yang mendampingi Yesus. Yang satu Musa, kita udah bahas minggu kemarin. Yang satunya lagi itu adalah Elia. Dan kenapa kita membahas Musa itu cukup jelas ya. Karena Musa itu yang memberikan Torah. Musa adalah yang menyingkapkan nama Tuhan. Nama Yahweh. Itu yang pertama kali disingkapkan kepada Israel melalui Musa. Tetapi kenapa Elia? Kenapa Elia? Ada beberapa alasan ya. Yang paling utama itu adalah karena Elia itu dijanjikan akan datang di akhir zaman. Jadi Elia adalah nabi yang dijanjikan akan datang di akhir zaman. Yohanes Pembaptis itu disebut sebagai Elia, walaupun dirinya sendiri tidak mengaku ya. Yohanes Pembaptis tidak mengaku sebagai Elia, tetapi dia adalah Elia yang akan datang. Dan orang Yahudi percaya bahwa akhir zaman, yaitu datangnya kerajaan Allah, itu akan terjadi didahului dengan munculnya Elia. Dan Yesus sendiri pernah disangka orang sebagai Elia yang akan datang itu. Dan
Selain itu, kita jadinya bertanya lagi, kenapa Elia sebegitu penting? Kenapa Elia menempati posisi yang sentral dalam pengharapan eskatologis datangnya kerajaan Allah dari orang-orang Israel? Kenapa Elia begitu penting selain Musa ya? Jadi Musa itu tentu penting sekali. Tidak ada Musa, tidak ada umat Israel lah boleh dikatakan. Ya, ada sih, tapi ya tidak begitu ya. Tidak ada Musa kan, tidak ada tabut perjanjian, tidak ada bait suci arguably, karena itu semua ya berasal dari tabut perjanjian, kemah pertemuan ya. Tidak ada Musa, tidak ada agama Yahudi lah. Tapi kalau tidak ada Elia, apa yang terjadi? Kalau tidak ada Elia ya orang-orang umat Tuhan ada di pembuangan selamanya. Kalau tidak ada Elia, tidak ada Tuhan datang kembali ya, kira-kira begitu ya. Jadi Elia itu adalah datangnya kembali Tuhan yang kita pahami sudah terjadi di dalam Yesus. Karena Yesus adalah yang dari Tuhan datang membawa kerajaan Allah di sini, dan itu sudah 2000 tahun yang lalu. Nah, Musa dan Elia adalah nabi-nabi raksasa dalam perjanjian lama. Elia sendiri tetapi kita lihat diceritakan hanya di dalam 9 kisah ya. Tidak seperti Musa yang cerita hidupnya diceritakan dalam 4 buku besar ya. Tapi Elia tidak begitu. Elia ini hanya diwakili oleh 9 cerita saja. 9 cerita yang termuat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 sampai 19 disambung dengan pasal 21 ya. Lalu kemudian 2 Raja-Raja pasal 1 dan 2. Jadi nggak terlalu panjang halaman-halaman Alkitab yang dipakai untuk menulis soal kisah hidup Elia. Tidak sepanjang Musa lah. Tapi Elia itu menancapkan diri dalam memori dan ekspektasi orang Israel secara sangat kuat ya, gripping their imagination gitu. Walaupun cuma di dalam 9 cerita pendek saja kita berjumpa dengan Elia. Nah, kita akan membahas beberapa bagian dari cerita pendek itu. Kita tidak akan bahas 9-9-nya ya. Kita hanya bahas cerita-cerita mengenai Elia sehubungan dengan Ahab, sehubungan dengan janda Sarfat, dengan Baal dan Yahweh, dengan Nabot, dan terakhir dengan Ahasiah anaknya. Kita masuk aja langsung dengan yang pertama. Cerita Elia dengan Ahab. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 kita mendengar khotbah Elia yang pertama. Dan khotbahnya pendek saja ya. Khotbahnya itu audiensnya juga cuma satu, yaitu Raja Ahab. Dan Elia mengatakan tidak akan ada hujan sampai aku bilang ada hujan, kira-kira begitu ya. Jadi waktunya tidak ditentukan. Yang menentukan kapan akan hujan itu adalah kalau Ahab melihat Elia lagi. Lalu Elia menghilang. Tuhan menyembunyikan Elia di tepi sungai Kerit ya. Dan Elia diberi makan oleh seekor gagak dengan cara yang misterius, karena gagak biasanya kan tidak berbagi makanan ya. Tapi gagaknya disuruh untuk memberi makan Elia di tepi sungai Kerit itu. Dan kita tahu keadaan Israel pada saat itu mengalami krisis bukan karena iklim, bukan karena secara ekonomi mereka mengalami krisis, bukan secara militer atau politis, tapi secara spiritual. Mereka mengalami krisis karena mereka menyembah berhala ya. Mereka meninggalkan penyembahan kepada Yahweh. Sebab apa? Sebab mereka punya raja yang istimewa. Ahab, anak Omri. Omri, ayah Ahab, itu orang kuat yang menstabilkan Israel selama 50 tahun warring period yang penuh gonjang-ganjing. Omri itu namanya bahkan ada dalam inskripsi orang-orang bukan Israel ya. Jadi kalau kita tahu nama Daud itu baru saja ditemukan ya, tidak begitu lama yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu ya, tidak begitu lama ditemukan bahwa ada loh catatan dalam selembar batu kerajaan Daud. Jadi kita tentu mengetahui nama Daud dan dinasti Daud dari Alkitab ya, tapi sumber-sumber di luar itu kan bagus juga kalau kita punya ya. Dan mengenai Daud itu baru-baru saja, tapi mengenai Omri sudah lebih lama ya. Jadi Omri ini raja besar ya, diakui di internasional
arguably lebih daripada Daud ya. So, Omri, ayah Ahab, adalah orang yang menstabilkan Israel sehingga mendapatkan tempat dalam dunia internasional, setidaknya regional di daerah situ. Dia membangun Samaria sampai gengsinya itu menyaingi Yerusalem. Tetapi apa ongkosnya? Ongkosnya adalah ini, kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 25 ya, dan juga kemudian 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30. Ongkosnya adalah Omri itu melampaui dosanya Yerobeam. Jadi Yerobeam itu dikatakan sebagai bapak yang bikin Israel berdosa kepada Tuhan. Karena Yerobeam membangun penyembahan yang berbasis kepada sapi emas itu ya, lembu emas itu, yang waktu itu pernah dihukum oleh Musa. Tetapi Yerobeam membangkitkannya lagi dengan tujuan supaya orang-orang dari kerajaan yang memecahkan diri dari Yehuda, kerajaan Israel kan memecahkan diri dari Yehuda selepas Salomo mati, dan anaknya Rehabeam itu ingin menaikkan pajak ya, seturut dengan anjuran dari teman-temannya, orang-orang muda. Maka kemudian 10 suku Israel memisahkan diri dari kerajaan Yehuda. Kita tahu itu adalah peristiwa pecahnya kerajaan Israel menjadi 2, yaitu sentralnya satu itu ada di selatan, di Yerusalem. Yang kedua itu sentralnya ada di utara, disebut sebagai kerajaan Israel, hanya 10 suku. Sentralnya ada di Samaria ya, dan Omri membangun Samaria sehingga menyaingi gengsinya Yerusalem. Tapi apa ongkosnya? Ongkosnya dia berdosa lebih daripada Yerobeam. Ya. Dan Ahab itu orang seperti apa, raja seperti apa? Kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30, Ahab bahkan melampaui Omri dalam urusan dosa. Jadi urusan pencapaian makin hebat, tapi urusan dosa juga makin besar. Apa dosa daripada Ahab yang sangat besar pada saat itu, sangat ekstravagan? Dia mendirikan kuil Baal dan Asyera. Luar biasa ya, Raja Israel mendirikan kuil Baal dan Asyera. Daud ingin mendirikan bait bagi Yahweh, itu pun tidak boleh, Salomo yang mendirikan. Tapi tidak lama setelah Salomo, ada seorang Raja Israel, namanya Ahab, mendirikan kuil untuk Baal. Nyembah Baal aja nggak boleh, ini rajanya bikin kuil. You can imagine ya, ini kan luar biasa. Jadi Elia itu hidup pada zaman itu. Dan nama daripada Elia sendiri menggambarkan tokoh ini ya. Karena nama Elia itu adalah Eli, atau Eli itu artinya Tuhanku ya dalam bahasa Ibrani, adalah Yah ya. Yah itu kependekan daripada Yahweh. Jadi Eliyah itu adalah Eli adalah Yah ya. Tuhanku adalah Yahweh. So Elia itu tokoh ini head to head, adu banteng ya, bertabrakan dengan Ahab, dengan tren meninggalkan Yahweh yang sedang melanda Israel. Itu poin yang pertama ya. Jadi perjumpaan Elia dengan Ahab itu menandai clash antara Yahweh dengan Baal sebetulnya. Karena Ahab itu membawa penyembahan Baal, dan khususnya setelah dia menikah dengan Isabel. Isabel itu adalah putri dari Raja Sidon yang membawa penyembahan kepada Asyera selain Baal ya di Israel. Sehingga ada 450 nabi Baal diimpor dari Sidon, dan juga 400 nabi Asyera diimpor ya. Kamu bisa bayangkan ada 850 nabi asing ya, yang kemungkinan juga berbicara bahasa asing, bekerja di Israel, mungkin menjadi evangelis dari penyembahan kepada Baal dan Asyera. Yang kedua,
adalah perjumpaan antara Elia dengan janda di Sarfat. Sarfat itu adalah daerah yang merupakan satu tempat di Sidon. Jadi itu adalah sebuah daerah tempat tanah air daripada Isabel. Kalau Sungai Kerit itu ada di Gilead, Sarfat itu ada di jantung dari penyembahan Baal. Tapi di sana Elia diberi makan oleh seorang janda miskin. Seorang janda miskin yang menjadi miskin karena kekeringan, dan kekeringannya karena Elia, dan kekeringannya begitu parah sampai si janda ini mengatakan, hari ini saya akan makan bersama anak saya, sudah itu makanan saya habis dan saya akan mati. Tapi Elia mengatakan, kasih saya makan dulu. Coba Anda bisa bayangkan ya, betapa keterlaluan permintaannya. Janda ini udah bilang, ini tepung yang terakhir, ini minyak yang terakhir, saya makan ini, anak saya makan ini, besok gak ada lagi makanannya. Elia bilang, oke, bikin dulu buat saya. Dan karena janda itu bikin roti dengan tepung dan minyak, yang tersisa itu untuk Elia dulu, tidak dikatakan Elia saja sih yang makan ya, tapi Elia dulu makan. Kemudian terjadi tepung dan minyak itu tidak habis-habis ya, sehingga si janda itu bisa survive dalam sekitar 3,5 tahun kekeringan yang melanda juga daerah Sidon, bukan hanya Israel. So Elia di Sidon mengalami apa ya? Elia di tanah Sidon, di Sarfat mengalami apa? Dia mengalami ditolong oleh seorang janda yang miskin. Dia bukan melakukan hal-hal besar untuk Tuhan, menjadi berkat menolong mereka yang susah, misalnya dengan menjadikan batu itu roti atau seterusnya. Tapi hal pertama yang dia lakukan di sana adalah membuka dirinya untuk ditolong, membuka dirinya untuk menumpang di rumah janda itu, menjadi orang asing di negeri asing. Dan lo and behold, Tuhan membuat negeri itu menampung Elia. Padahal itu adalah negeri kelahiran daripada Isabel. Agama resmi di daerah itu adalah penyembahan kepada Baal. Tetapi nabi Tuhan yang berseberangan dengan Baal disuruh Tuhan untuk mengandalkan hospitality dari penduduk negeri itu. Dan dia mendapati bahwa hospitality mereka melahirkan kehidupan bagi mereka sendiri. Herman Melville, pengarang Moby Dick ya, saudara tahu, itu mengatakan bahwa hari-hari dia yang membosankan di kapal penangkap ikan paus adalah Harvard dan Yale untuk dia bilang ya. Jadi itu adalah modal dia untuk kemudian hari dia menjadi seorang penulis. Herman Melville, Moby Dick ya, karya yang sangat legendaris. Demikian dengan Elia. Hari-hari dia di Sidon ini adalah hari-hari yang menjadi Harvard dan Yale untuk Elia. Oke, itu periode yang kisah yang kedua, cerpen yang kedua, yaitu mengenai Elia dan janda Sarfat. Cerpen yang ketiga ini eskalasi ya, nanti makin klimaks. Yaitu Elia dan Baal. Baal itu artinya adalah Tuhan sebetulnya. Ya, Baal itu artinya Tuhan. Ada tempat-tempat tertentu di dalam Alkitab di mana Tuhan pun disebut sebagai Baal, ya, karena Baal itu simply artinya Lord. Tapi Baal itu diplesetkan di mulut Elia karena gelar daripada Baal atau sebutan daripada Baal itu harusnya adalah Baal Zebul. Baal Zebul itu artinya adalah pangeran Baal, ya, Prince Baal. Jadi pangeran Tuan, kira-kira gitu ya. Apa yang kita bilang ya, pangeran bos, kira-kira gitu ya. Tetapi di mulut Elia, Baal Zebul itu diplesetkan menjadi Baal Zebub, dan Baal Zebub itu artinya adalah Raja Lalat, ya, Raja Laler. Jadi kita tahu dalam perjumpaan Elia dengan utusan-utusan dari Ahaziah, itu Elia menyebut, kenapa kamu pergi ke Ekron mau berjumpa dengan Baal Zebub
alias Raja Lalat. Ya. Nah itu sengaja plesetan karena orang-orang penyembah Baal nggak pernah sebut Baal itu Baal Zebub. Mereka menyebutnya Baal Zebul. Karena siapa yang mau ya menyembah dewa lalat gitu ya, nggak ada yang mau lah ya. Lalat kan menjijikkan. Nah jadi itulah Baal ya. Dan khotbahnya Elia yang kedua dicatat di dalam 9 kisah soal Elia ini adalah khotbah di hadapan pentolan-pentolan Baal yang hadir di Gunung Karmel. Ada 450 nabi Baal disertai dengan 400 nabi Asyera. Dan ngomong-ngomong, mungkin saudara belum tahu, jadi saya kasih tahu aja, atau mungkin juga sudah tahu. Baal itu kenapa disebut berdampingan dengan Asyera? Kenapa Baal dan Asyera? Karena mereka suami istri ya. Jadi dalam mitologi mereka Baal sama Asyera itu suami istri. Dan Baal itu adalah dewa yang mengendalikan kesuburan tanah ya. Dan Asyera itu adalah istrinya. Dan Baal dan Asyera ini ketika mereka disembah, upacara penyembahan itu adalah upacara yang sangat sensual ya. Jadi upacara yang mengumbar hawa nafsu, dan dengan demikian mereka mengatakan tindakan kami ini melakukan pelacuran bakti di di kuil-kuil Baal itu menyebabkan alam semesta khususnya tanah dan tanam-tanaman itu juga menghasilkan aktivitas yang sama. Jadi terjadi pembuahan atau penyuburan di tanah juga ya. Dan itu sebabnya kita mendengar dari penulis 1 Raja-Raja bagaimana tantangan Elia di Gunung Karmel itu. Jadi kita tahu lah ya, saya nggak perlu ceritakan panjang lebar terlalu detail. Yang pasti Elia itu mendirikan satu altar dan 850 nabi Baal dan Asyera itu mendirikan altar yang lain. Dan altar Baal itu heboh sekali ya. Altar Baal itu ditandai dengan mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah ya, itu sepertinya gestur mereka menari atau mereka melakukan ritual di sekeliling mesbah Baal. Dan Eugene Peterson membandingkan antara apa yang dilakukan Elia dengan apa yang dilakukan sama nabi-nabi Baal. Untuk kemudian dia komparasi dengan praktik penyembahan atau praktik worship yang dilakukan orang-orang pada zaman kita ya. Peterson mengatakan bahwa praktik penyembahan Baal ini berpusat kepada diri sendiri sebenarnya. Berpusat kepada pengalaman keagamaan, berpusat kepada worship experience yang thrilling ya, worship experience yang sensasional, worship experience yang membuat hati kita mengalami katarsis, jiwa kita mengalami pembersihan gitu ya. Tetapi tindakan penyembahan yang dilakukan Elia, yang dilakukan sama orang-orang Israel pada zaman Musa, itu adalah tindakan penyembahan yang tidak pernah dinilai dari seberapa ekstatik pengalaman ketika menyembah itu ya. Jadi mereka bukan menyembah untuk mendapatkan good feeling gitu. Mereka bukan menyembah seperti nonton Coldplay gitu, bukan. Ya, bukan for the sake of the experience gitu, bukan. Ya. Tapi mereka melakukan sesuatu untuk Tuhan berkenan kepada mereka. Tuhan menyingkapkan kehendaknya dan mereka mentaati kehendaknya itu. Mereka melakukannya regardless. Mereka punya feeling ya, mereka punya mood. Dan kita tahu singkat cerita, kontes di Gunung Karmel itu dimenangkan sama Yahweh. Jadi altar Baal tidak terjadi apa-apa, mereka sudah menyembah sampai menggores-gores tubuh mereka, ya mungkin dengan batu atau dengan pisau sampai berdarah-darah, jadi sampai sudah sangat ekstrim. Tapi Baal tidak menurunkan api, tidak terjadi apa-apa. Menarik juga ya kalau kita amati, mereka melakukan itu, mereka menyambut tantangan Elia, itu kenapa ya? Kok bisa mereka menyambut tantangan Elia?
Jawabannya saya kira ya, Baal itu memang sekali-kali memang ngefek. Ini mirip seperti kalau kamu ditipu ya. Kamu tahu kalau kamu ditipu, itu harus sekali-sekali memang efek kan. Kalau penipunya sama sekali gak pernah kasih efek apa-apa, ya gak ada yang ketipu lah. Ya, penipu itu sekali-kali harus kasih kepada yang ditipu. Demikian dengan dalam dunia spiritual saya kira, entah yang terjadi apa ya, apakah secara psikologis, ataukah secara fisika, ataukah karena nggak tahu apapun yang terjadi ya, mungkin juga secara kuasa gelap atau apapun, kadang-kadang penyembahan yang keliru seperti itu memang ada efeknya. Dan itu tidak perlu bikin kita bingung ya. Kadang-kadang orang bingung, kalau ini kosong hampa saja ya, ini cuma batu dan kayu, kok bisa ada efeknya? Kok bisa ada kekuatannya? Orang katakan kayak, misalnya ya, peristiwa orang disantet itu bisa mati gitu ya. Voodoo itu kok bisa ada efeknya? Loh, kalau nggak ada efeknya, nggak ada pengikutnya lah. Ya ada pengikutnya berarti kan memang ada efeknya. Mungkin efeknya ya tidak seheboh yang diklaim lah mungkin. Ya, tapi ya ada efeknya. Dan kalau kita tanya efeknya datang dari mana ya? Kekuatannya datang dari mana? Jawabannya sederhana saja. Segala kuasa datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan lah. Cuma disalahgunakan. Kan gitu aja. Kain bisa membunuh Habel. Kenapa Kain bisa membunuh Habel? Kekuatannya dari mana? Ya kekuatannya dari Tuhan lah. Dia bisa metabolis, makan nggak tahu sayur-sayuran, makan apapun, terus ada kekuatan. Ya itulah yang dia pakai untuk membunuh Habel. Kan gitu. Sesimpel itu ya. Hitler bisa bikin kejahatan di seluruh perang dunia kedua dan segala macam itu. Kok bisa? Kekuatannya dari mana? Ya simpel aja lah, kekuatannya dari Tuhan lah ya. Para fisikawan Jerman yang bikin segala macam ya. Ahli kimia yang bikin gas beracun ya dan segala macam. Dari mana kepandaiannya? Ya dari Tuhan lah. Sesimpel itu ya. Jadi kok bisa ada kekuatannya? Ya bisa lah, karena Tuhan yang menciptakannya. Kan gitu aja. Ya, tetapi dipakai untuk kejahatan. So, tidak dijelaskan kepada kita pembaca modern secara detail, secara mekanis ya bagaimana dan apa yang terjadi, mengapa penyembahan kepada Baal dan Asyera itu sebegitu convincing bahkan bagi orang Israel yang sudah pernah mengalami nenek moyangnya itu menyeberangi Laut Merah itu ya, menyeberangi Laut Teberau pada zaman Musa dan melihat Tuhan sendiri mengguntur di Gunung Sinai, diberi makan 40 tahun dengan mana, kok bisa sebegitu cepat kemudian meninggalkan penyembahan kepada Yahweh dan beralih kepada Baal. Seberapa hebat Baal itu kita nggak dikasih tahu secara detail sih. Misalnya kita nggak dikasih tahu orang pergi ke kuil Baal, tadinya mandul lalu bisa punya anak 13 gitu ya. Nggak dikasih tahu sedetail itu kita. Kita nggak dikasih tahu misalnya apalah. Baal itu imamnya bikin keajaiban apa gitu ya. Misalnya bentuk dari tanah liat, dia sulap terus jadi binatang jalan-jalan gitu. Kita nggak dikasih tahu lah itu. Ya. Karena mungkin memang penulis Alkitab tidak tertarik untuk bercerita mengenai kehebatan Baal. Ya. Tapi yang pasti Baal kalah. Baal kalah. Ya. Jadi Baal itu impoten, dia itu memang tidak mampu apa-apa. Dan ini satu kekalahan yang sangat memalukan ya, di hadapan seluruh Israel. Bukan hanya Baal itu kalah di Gunung Karmel, tapi Baal itu sudah kalah dalam 3,5 tahun kekeringan. Kenapa? Karena perjumpaan Elia dengan Ahab, di situ Elia dalam khotbahnya mengatakan apa? Tidak akan ada hujan. Itu bukan random. Kalau itu random, Elia bisa bilang, tidak akan ada petir misalnya, atau tidak akan ada matahari misalnya, atau tidak akan ada apalah gitu. Tapi dia bilangnya tidak akan ada hujan. Kenapa hujan? Karena mereka menyembah Baal. Mereka meninggalkan Yahweh untuk menyembah dewa kesuburan. Dan dewa kesuburan itu mengendalikan cuaca. Baal itu mengendalikan cuaca.
Tapi Elia menunjukkan justru di situ. Silakan lu menyembah Baal, kita tes 3,5 tahun, lu pasti mau bikin ada hujan, kita lihat hujan nggak. Jadi Baal kalahnya bukan hanya di Gunung Karmel, tapi dalam 3,5 tahun. Ya. Dan terbukti nggak ada hujan. Baru ada hujan setelah Elia bilang ada hujan nanti. Ya. Dan tidak ada api turun dari langit. Tapi walaupun mereka sudah menoreh-noreh diri mereka, ya, Baal tidak mampu ternyata menghasilkan semua itu seperti yang mereka klaim. Sedangkan Tuhan, ketika Elia memohon kepada Tuhan langsung turun hujan, ketika Elia berkata kepada Tuhan langsung Tuhan menurunkan api. Dan seluruh Israel kemudian bersujud mengatakan Yahweh, dialah Tuhan. Persis itu adalah nama siapa? Nama Elia, ya. Ya, Tuhan, Tuhanku ialah Yahweh. Rakyat Israel menyembah dan mengatakan Yahweh ialah Tuhan. Sama aja itu, ya. Jadi seolah-olah mereka bilang apa? Elia, kira-kira gitu, ya. Sambil mereka sujud menyembah. Kemenangan total, ya, sudah selesai. Kitab 1 Raja-Raja selesai, cerita Elia diakhiri dengan kemenangan. Begitu enggak? Enggak, ya. Segera setelah itu Elia depresi. Kenapa depresi? Karena dia menang, tapi semuanya sama saja. Ini mirip seperti orang KKR gitu, ya, yang hadir 500.000 orang gitu. Waktu diundang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, 500.000 maju ke depan gitu. Bahkan mungkin ditantang, berikan dirimu dibaptis hari ini. Mereka minta dibaptis 500.000 orang gitu, ya, sampai udah nggak cukup airnya gitu, pakai air aqua masing-masing kali, ya, nggak cukup gitu. Pulang ke rumah semuanya sama, seperti itu, ya. Kenapa? Karena Isabel mengancam hidup Elia dan semuanya sama. Ahab juga tidak menghentikan Isabel, tidak ada seorang pun yang tidak seorang pun yang mencegah hal itu, dan seterusnya dan seterusnya. So semuanya sama. Nabi-nabi Tuhan tetap terancam, dan seterusnya. Jadi pertobatan di Gunung Karmel itu, perkataan mereka, Tuhan dialah Allah. Itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya. Saya kira itu yang menyebabkan kemudian Elia menghilang lagi dari panggung drama kita. Oke, kita lanjutkan. Sekarang Elia dengan Yahweh, ya. Elia dengan Hashem, sang nama itu, the name, Yahweh itu, ya. Nah, ini menjadi titik temu antara Musa dengan Elia, karena Musa tadi saya sudah sempat singgung adalah yang membawa nama Yahweh itu kepada umat Israel, sementara Elia adalah yang membela nama Yahweh itu di tengah Israel. Musa itu mulai memimpin Israel dari exile dia di Midian, di timur, ya. Dan kenapa dia bisa ada di Midian? Sebab Musa melarikan diri dari Firaun, dari raja. Elia juga sama. Elia itu mulai leadership dia dari Gilead, ya. Dan kenapa dia bisa ada di Gilead? Karena dia kabur dari Ahab juga, ya. Dia melarikan diri dari Ahab. Bukan melarikan diri sini, menyembunyikan diri dari Ahab, ya. Karena setelah dia berkhotbah mengenai hujan yang tidak akan turun, ya. Dan kemudian kalau Musa itu ditampung oleh seorang imam bangsa pagan yang bernama Yitro, menjadi mertua dia kemudian hari di Midian, maka Elia itu juga ditampung oleh seorang pagan, seorang penyembah dewa asing, yaitu seorang janda di Sarfat itu. Musa diberi makan mana di padang gurun. Elia juga diberi makan roti, ya, oleh malaikat, dan diberi makan dari langit juga oleh burung gagak. Musa dan tua-tua makan makanan perjanjian di Gunung Sinai. Elia juga sama, dia mengundang Ahab untuk makan dan minum sejak akhir daripada kontes
di sebuah bukit ya, di sebuah gunung, yaitu Gunung Karmel. Kita bisa lihat itu dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 ya. Dan terakhir kita melihat salah satu titik yang paling penting dalam kehidupan Musa adalah peristiwa lembu emas itu ya, lembu emas. Yaitu ketika Musa kembali dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu hukum Tuhan, justru dia mendapati umat Tuhan sedang gila-gilaan ya, menyembah patung lembu emas di dalam Keluaran pasal 33 ayat 22. Demikian juga dengan Elia ya. Elia turun dari Gunung Karmel, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat ke-8, dan justru dia mendapati ada titik balik, yaitu dia mengalami malam gelap dari jiwa ya. Dia mengalami titik paling rendah dalam hidupnya, salah satunya karena ancaman Isabel. Jadi sedikit banyak ada paralel ya antara Musa dengan Elia. Dan sekarang saya mau tarik kepada paralel yang lain, yaitu paralel antara apa yang disembah oleh Elia dengan apa yang disembah oleh Ahab. Elia, seperti juga Musa, tadi kita sudah lihat ada paralelnya, membawa bangsa Israel kepada penyembahan yang benar ya. Dia ingin membalikkan perzinahan mereka dengan Baal kepada penyembahan yang benar. Dan itu membuat kita perlu untuk melihat perbandingan antara apa sih bedanya Tuhan dengan berhala ya. Berhala itu adalah image of God sebetulnya ya. Jadi berhala itu idols itu adalah gambaran Tuhan. Nah ini menarik, kenapa? Karena berhala itu kalau kita pahami ya, berhala itu bukan sesuatu yang sama sekali berbeda daripada Tuhan. Jadi bukan berbeda dalam arti berbeda total. Ya. Ada hubungannya, justru itu menjadi berbahaya. Nah bedanya di mana? Bedanya di sini. Kalau kita lihat berhala itu custom made. Berhala itu dicocok-cocokkan sehingga sangat nyaman dipakai oleh umat. Berhala itu tidak ofensif. Berhala itu hassle free. Berhala itu convenient. Berhala itu ya custom made lah. Itu kayak sepatu yang dibikin setelah kakimu diukur sama tukang sepatu gitu. Gak kegedean, gak kekecilan ya. Pas, enak di kaki. Nah berhala adalah Tuhan dalam tanda kutip yang seperti itu. Sedangkan Tuhan itu adalah Tuhan yang menuntut kita cocok sama Dia dan tidak menuruti kita sehingga Dia cocok sama kita. Tuhan adalah Tuan dan kita adalah hamba. Jadi itu sangat berbeda daripada berhala. Walaupun menariknya berhala seperti Baal tadi ya, itu juga sering disebut sebagai Tuan. Baal, Zebul, itu kan nama itu artinya Tuan juga. Tapi bedanya di mana? Nah bedanya di sini, nanti kita lihat ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak satu sisi, tidak satu dimensi. Dia adalah Tuhan yang menolak untuk dikerangkeng, ya, dipenjara, dimasukkan dalam kotak. Tuhan adalah Tuhan yang juga bukan kolase dari gambaran-gambaran satu sisi. Ya, Tuhan juga bukan semacam sistem yang objektif, yang detached, yang cool, yang dapat menjelaskan segalanya. Tuhan adalah kita bisa kenali dari suara yang memanggil kita dan serangkaian tindakan-tindakan aneh dan peristiwa-peristiwa aneh yang diletakkan atau dibangun sebagai satu latar belakang dari ingatan yang kita hidupi
dan pengharapan yang kita doakan, yang mengusung kepercayaan kepada si Tuhan itu. Oke, supaya tidak abstrak, saya berikan contoh saja. Kita mungkin akrab dengan gambaran-gambaran soal Tuhan. Betul ya? Contohnya apa? Gambaran Tuhan sebagai raja. Itu kan gambaran ya, imagery ya. Tuhan sebagai raja. Saya balik sekarang. Raja itu Tuhan bukan? Tuhan itu raja. Raja itu Tuhan bukan? Bukan ya. Tapi Tuhan itu raja benar ya? Kenapa bukan raja itu Tuhan? Karena walaupun Tuhan bisa disebut raja, selain tidak semua raja bisa disebut sebagai Tuhan, ada yang kedua, Tuhan bukan hanya raja. Tuhan itu sahabat bukan? Sahabat ya, khususnya Tuhan yang wajahnya kita lihat di dalam Yesus. Dia adalah sahabat kita. Betul? Tuhan itu kekasih juga bukan? Kekasih, ya. Kekasih itu sahabat bukan? Kekasih itu raja bukan? Berbeda ya, bukan ya? Raja itu raja, sahabat itu sahabat, kekasih itu kekasih. Berhenti di situ nggak? Cuma 3? Nggak ya. Tuhan itu juga ada gambaran yang lain, yaitu dia adalah Bapa. Betul ya? Tuhan adalah Bapa. Nanti ada gambaran yang lain lagi, Tuhan adalah Ibu. Ada juga ini. Contohnya apa? Yesus mengatakan di Yerusalem, aku seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Itu induk ayam itu ayam jago atau ayam betina? Ayam betina lah, induk ayam ya. Jadi gambarannya Tuhan sebagai induk ayam, sebagai ibu, bukan sebagai bapak di situ ya. Lalu juga dikatakan singa betina pun itu tidak memakan anaknya gitu ya, dan seterusnya. So gambaran Tuhan dari sisi keibuan itu ada di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi Tuhan juga sebagai seorang ibu, Tuhan sebagai seorang pedagang, ada juga ya Tuhan sebagai seorang pedagang. Macam-macam. Tuhan sebagai seorang pemabuk ya, pahlawan yang mabuk lalu baru bangun dari tidurnya. Ada itu ya. Tuhan sebagai apa lagi? Sebagai batu karang. Ya, nggak cuma makhluk hidup, nggak cuma manusia ya, tapi juga benda mati gitu ya. Tuhan sebagai batu karang. Ada kan? Sebagai gunung batu perlindunganku. Ada juga ya. Tapi Tuhan apa cuma gunung batu? Enggak juga. Tuhan dalam gelora badai ada nggak? Ya, ada ya. Kekuatan yang menghancurkan. Api, ada nggak? Ada. Ya, api yang menghanguskan itu kan dalam kitab Ibrani ya. Tuhan adalah api yang menghanguskan. So, all kinds of things. Oke, good. Lalu kemudian di mana terjadi kita memberhalakan atau kita menyembah berhala? Ya, terjadinya begini. Ketika kita mengatakan Tuhan itu Bapa kita. And that's it. Kita menolak untuk mengatakan Tuhan itu Bapa kita, tapi juga sekaligus Raja kita. Atau Tuhan itu Raja loh, bukan Bapa. Atau ini, Tuhan itu Raja dan Tuan, bukan sahabat. Tuhan itu Raja dan Tuan, bukan ibu. See? Ini berhala. Dan berhala bisa banyak. Tapi dia satu sisi. Dan satu sisi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau orang yang kayaknya tuh kesel banget, benci banget sama orang-orang yang lembek, termehek-mehek gitu ya. Kayaknya lemah. Dia suka dengan sosok Allah yang macho gitu ya. Pasti gambaran dia Allah itu mungkin raja, jenderal terang, tuan. Ya, dia nggak suka tuh
Yesus sahabat sejati bagi kita yang lemah, lagu cengeng, gak suka gitu ya. Orang-orang yang mistis, wah itu biasanya suka dengan gambaran Allah sebagai pencinta, ya, Allah sebagai kekasih jiwa. Nah itu dia suka itu. Ya mungkin kurang memperhatikan Allah sebagai Bapa mungkin, atau Allah sebagai Raja, atau Allah sebagai Hakim, ya itu kurang memperhatikan dia. Ya biasanya orang-orang mistik seperti itu. Ada flavor anarkisnya, kurang suka sama hukum dia, sama keteraturan ya dan segala macam. Yang lain lagi menegaskan kedekatan antar pribadi, egalitarianisme. Biasanya suka yang informal. Dia suka gambaran Allah sebagai sahabat, ya dan seterusnya. Karena dia mungkin bahasa cintanya adalah dimengerti gitu ya, dimengerti, dilihat sepenuhnya. Dan yang paling dia tidak suka adalah disuruh-suruh gitu ya, diperintah-perintah, dikendalikan, dikontrol gitu ya, didominasi dia nggak suka. Nah misalnya begitu. Nah bagi masing-masing orang ada sisi Allah yang menjadi favorit dia. Nah kalau kita kemudian meniadakan sisi yang gak favorit buat kita, maka saya kira kita sedang menyembah berhala. Saya kira kita punya sikap seperti penyembah Baal, cuman kita ganti nama Baal dengan Yesus gitu ya. Kita menyembah Yesus tapi dengan cara penyembah Baal menyembah Baal. Oke nggak? Nggak oke banget, karena yang kita sembah itu Baal pada akhirnya ya. Yang kita sembah itu berhala maksud saya. Nggak harus Baal sih ya, karena berhala kan banyak, nggak harus Baal. Tapi sebuah berhala. Berhala dengan kata lain, itu adalah suatu gambaran. Dan seperti kita tahu, sebuah gambaran itu selalu satu sisi saja. Ya, istilah idol itu kata dasarnya kan adalah ideal ya, atau idea, eidos, satu gambaran. Ya, dan satu gambaran yang tidak historis dalam artian tidak ada waktunya, tidak bergerak dia. Satu sisi, ya, satu dimensi dan tidak bergerak. Dan kalau kita kaitkan ini dengan realitas yang kita alami dalam jiwa kita, kira-kira gambaran macam apa sih yang tidak bergerak, yang repetitif, yang ulang-ulang? Gambaran apa itu? Saya ingat seperti mungkin ini, budaya populer kita hari-hari ini. Seperti lagu-lagu kita, seperti mungkin film-film kita, seperti kesenian visual kita, yang dipenuhi dengan repetisi. Repetisi. Kalau kita bandingkan lagu-lagu kita sekarang dengan katakanlah 50 tahun yang lalu saja, apalagi dengan 200 tahun yang lalu, maka lagu-lagu kita yang sekarang itu sangat lebih sederhana. Mungkin bisa dikatakan seperti impresionisme gitu ya. Satu impresi tertentu aja gitu. Yang satu mood tertentu yang ingin ditampilkan. Dan itu seringkali juga, apalagi kalau pakai sampling ya, lagu ini sampling gitu ya. Itu saja yang ditampilkan gitu. Sepotong itu. Dan kira-kira ya, yang seperti apa sih, realitas yang seperti apa itu? Akrab dengan repetisi. Saya coba mengusulkan satu tebakan saya. Ini, trauma. Orang yang trauma itu stuck pada satu titik di mana dia terpukul, dia luka di situ, dan itu dia repetisi seumur hidup dia. Trauma bisa macam-macam ya. Trauma nggak tahu apa gitu, kehilangan misalnya. Trauma ditinggalkan. Trauma ditolak misalnya. Trauma apa? Diancam, trauma kematian, trauma macam-macam lah trauma. Dan orang yang punya trauma, mereka itu ya hidup dalam repetisi. Hidup mereka nggak linear. Mereka menghidupi satu gambar. Jadi saya kira penyembahan kepada berhala, tebakan saya ya, itu adalah dihasilkan oleh luka yang ada dalam diri kita, karena ulah kita sendiri sih, karena kita meninggalkan Tuhan. Ya, jadi itu sebabnya kita suka dengan Tuhan yang repetitif juga. Tuhan yang repetitif, Tuhan yang itu aja, Tuhan yang tidak liar,
Tuhan yang akrab lah. Saya udah tahu lah. Jadi saya suka dengan Tuhan yang ini karena ini udah akrab sama saya. Begitu. Kita tidak suka dengan Tuhan yang unsettling ya, yang menggoyahkan familiaritas kita. Oke. Jadi kalau kita tarik lebih dalam lagi ya, kita bisa bandingkan penyembahan berhala ini dengan pornographic fantasies yang menggantikan relasi dengan real woman atau real women atau real men atau real men. Jadi pornographic fantasies ini seperti ya idol ya dibandingkan dengan God. Dan saudara mungkin bisa menyanggah begini, tapi Pak, bukankah kita ini image of God ya? Kita ini kan gambar dan rupa Allah. Oke, saya punya 2 jawaban, tapi karena waktu saya kasih 1 jawaban aja. Ada dua problematik di sana ya. Pertama, kalau kita lihat Alkitab kan kita itu bukan imago Dei sebetulnya, tapi kita diciptakan dalam imago Dei. Kita diciptakan dalam gambaran rupa Allah. Kalau kita baca Kejadian pasal 1 ayat 27 ya, bukan sebagai gambaran rupa Allah, tapi oke lah, put it aside. Saya ambil yang kedua saja, yaitu ada perbedaan antara icon dengan idol. Kita itu diciptakan dalam gambaran rupa Allah, dalam sense kita tuh diciptakan sebagai icon. Apa itu icon? Icon itu adalah sesuatu yang merujuk kepada realitas, itu icon. Idol, sesuatu yang merujuk pada dirinya sendiri. Kita tidak diciptakan sebagai idol yang menggantikan Tuhan. Kita bikin diri kita sendiri sebagai idol yang menggantikan Tuhan, dan kita sendiri menyembah idols dalam hidup kita. Jadi idols itu definisinya menurut Eugene Peterson adalah a God with all the God taken out. Saya kaitkan ini, Peterson nggak bahas ini ya, tapi saya tambahi. Seperti vaksin. Vaksin adalah virus yang diambil inti selnya. Jadi vaksin dia. Nah, vaksin menyebabkan kita kebal terhadap virus yang bersangkutan. Kalau virusnya itu adalah Tuhan, dan kita ambil inti Tuhan keluar dari situ, dan dia menjelma menjadi berhala, demikian berhala itu adalah vaksin yang bikin kita kebal terhadap Tuhan. Gara-gara berhala, gara-gara vaksin itu, kita nggak sensitif lagi sama Tuhan. Pantesan aja, kita itu nggak melihat bahwa jagat raya ini charged with the presence of God. Ya, kita lihat jagat raya ini kok kayaknya kosong aja gitu. Tuhan di mana gitu. Ya kayak orang-orang kosmonot Soviet yang bilang, gue udah sampai ke bulan kok, gue udah sampai keluar angkasa, gue udah lihat sini sana, Tuhannya mana nggak ada. Tetapi bagi orang-orang yang membuka hatinya bagi Tuhan, bagi orang-orang yang tidak dihuni hatinya oleh berhala, ya dimanapun matanya memandang, seperti para mistikus ya, dia melihat ada kehadiran Tuhan, karena kita ada hidup dan bergerak di dalam Tuhan. Ya, so itulah bedanya antara idols sama icons ya. Dan manusia diciptakan Tuhan, dan alam semesta ini dibikin sama Tuhan menjadi icon sebenarnya. Icon yang mana kita lihat itu kita bisa sampai kepada Tuhan. Kita lihat itu kita bisa ingat kepada Tuhan. Ya. Tapi idol kita lihat itu kita hanya lihat itu. Ya. Ya mirip seperti apa ya? Seperti pornographic images lah ya di dalam budaya populer belakangan, yang begitu canggihnya sampai akhirnya bikin orang ya tidak tertarik lagi dengan seks. Ya, tidak tertarik lagi dengan manusia yang sebenarnya. Ya, jadi mereka tertarik sama idols itu dan bukan kepada realitasnya. Mirip juga kalau kita lihat orang yang mengalami insulin insensitif karena ya dia
membiasakan diri makan makanan dengan pola tertentu sehingga akhirnya seberapapun tinggi insulinnya, gula darah dia tidak turun juga. Ya, so itu yang terjadi dengan diri kita, dengan jiwa kita, dengan kemanusiaan kita. Ketika kita terjerat dengan idols seperti orang Israel dengan Baal, ya, kita barangkali dengan yang lain, ya, kita nggak menyembah Baal lagi mungkin, tapi saya kira kita masih manusia yang sama, jadi kita menyembah yang lain, ya, tapi kurang lebih esensinya sama. Mungkin kita menyembah kekuasaan, popularitas, kehormatan, pengakuan, you name it. Ya. Yang pasti dalam idolatry yang paling penting itu diri kita sendiri, dan ironisnya pada akhirnya diri kita itu yang hancur. Ya. Idolizing X itu soalnya sama dengan objectifying ourselves for the sake of X. Ya. X itu kamu bisa artikan apa saja, ya. X itu kamu bisa isi dengan Tuhan atau ilah-ilah yang palsu, ya. Kamu bisa isi dengan, kamu punya idols, ya. Sekarang ini kita punya banyak idols, kan. K idols, maybe J idols, whatever idols. Mungkin istrimu, mungkin anak-anakmu, mungkin gereja, mungkin usaha-usaha Kristen, mungkin negara, mungkin suku, mungkin kebanggaan perusahaanmu, whatever. Ya. Ketika kamu menjadikannya idol, kamu menjadikannya sebagai sesuatu yang berarti bagi dirinya sendiri, maka yang terjadi adalah diri kamu objektifikasi untuk atau demi itu. Ya, kamu mengobjektifikasi diri kamu demi itu. Ya, so itulah yang terjadi. Dan dimanapun objektifikasi terjadi selalu ada kematian, ya. Ketika manusia diobjektifikasi, ya, yang paling tipikal, yang paling klise itu kan adalah objektifikasi perempuan, gitu, ya. Yang mungkin agak kurang klise, objektifikasi laki-laki sebagai makhluk pekerja, gitu, ya, sebagai alat produksi, sebagai aset perusahaan, you name it. Atau aset gereja, ya, dan seterusnya. Ketika terjadi idolatry, selalu terjadi objektifikasi, dan objektifikasi selalu berakhir dengan gagal hidup, selalu berakhir dengan kematian, ya. Walaupun bukan kematian dalam arti jantungnya berhenti berdetak, ya, tapi dalam arti tidak hidup. Dan kita mesti ingat kedekatan dari idolatry dengan idealism, ya. Jadi idealism ini seringkali kita anggap sebagai positif, ya. Orang-orang idealis itu positif. Tapi hati-hati, idealisme itu ada kata dasar idol di sana sebetulnya, ya. Idealisme itu, ya, segalanya itu diarahkan demi mewujudkan idealisme itu. Tapi idealisme itu apa sebetulnya? Ya, tentu saja hal-hal yang baik, ya. Tapi hal-hal yang baik itu kalau bukan manusia, lalu kemudian kita mengorbankan manusia demi hal yang baik itu, ya, itu adalah esensi dari penyembahan berhala. Oke, lalu saya selesaikan aja bagian ini, ya. Lalu Elia itu ketika terusir setelah kemenangan yang besar di Karmel oleh ancaman Isabel, dia mendapatkan kekuatannya dengan menapak tilas jalan Musa. Dan kita tahu dia kemudian dihibur oleh Tuhan dalam sebuah goa yang arguably sama dengan goa di mana Tuhan itu berbicara dengan Musa, ya. Kita lihat itu dalam Keluaran 33 ayat 22 itu, ya. Kalau si Elia 1 Raja-Raja 19 ayat 8 itu. Dan di sana kita berjumpa dengan Tuhan yang bagaimana? Bukan Tuhan yang mengguntur, bukan Tuhan yang memecahkan batu-batu karang, bukan Tuhan yang sensasional seperti seharusnya atau yang diharap-harapkan oleh para penyembah Baal. Baal itu begitu, tapi begitu aja gagal, gitu, ya. Tetapi Tuhan yang tidak bisa conjure, ya. Kamu pernah dengar
film Conjuring ya. Conjuring ya. Conjure itu kayak apa sih? Dipanggil gitu ya. Orang itu panggil-panggil arwah, terus arwahnya muncul gitu ya. Nah itu. Tuhan itu nggak bisa dipanggil, lalu dia muncul. Kamu pernah nggak bertanya-tanya kenapa? Kan sering ya orang itu panggil-panggil Tuhan ketika dia despair. Pernah muncul nggak? Kadang-kadang terus orangnya takut ya. Kayak Saul ketika panggil-panggil Samuel ya. Samuelnya muncul terus si dukunnya hampir mati ketakutan itu. Jadi panggil-panggil itu kalau Tuhan yang beneran muncul selalu tidak pernah disangka-sangka dia memang akan muncul. Ya. Dan itu namanya bukan conjuring lah. Conjuring itu ya kayak apa ya? Kayak Tuhan panggil anak buah lah. Kalau anak buahnya muncul masa tuannya kaget kan? Enggak ya. Nah Tuhan itu kenapa sih gak bisa kita melakukan conjuring kepada Tuhan gitu. Why can't we conjure God? Ada yang tahu kenapa? Kamu pernah bertanya-tanya enggak? Ya pertama karena kita bukan bosnya Tuhan. Jadi kita gak bisa panggil-panggil Tuhan ya. Kita bukan bosnya Tuhan. Kedua, karena Tuhan bukan idol. Karena dia Tuhan. Tuhan itu bukan berhala. Berhala itu nyaman buat kita. Kita bisa panggil-panggil. Ya, kita bisa tailor-made berhala buat kita. Tapi Tuhan gak bisa. Saya kira itu yang juga digambarkan oleh penulis ketika menulis kisah Elia yang dalam retreat-nya itu. Dia kemudian berjumpa dengan Tuhan di dalam kesunyian ya. Jadi Tuhan yang justru ada dalam keheningan. Saya mengutip dari Cornelis Miskote dalam buku dia When the Gods Are Silent. Dia katakan ketika Elia itu mengundurkan diri dari keramaian, the God of Israel withdraws himself from all conjuration. He cannot be conjured up with his nameless name and be made subservient to an ulterior purpose. Jadi Tuhan Allah Israel menarik dirinya dari atau menjaga dirinya dari segala panggilan ya, panggilan untuk hadirlah engkau gitu. Karena dia nggak bisa dibegitukan ya dengan namanya. Jadi Baal barangkali sering manifestasinya muncul ketika para pengikutnya memanggil-manggil dia gitu. Mungkin juga cuma ilusi sih sebetulnya. Tapi Tuhan nggak bisa ya. Kenapa? Karena kita ketika memanggil Tuhan itu kan sedang menundukkan Tuhan, menghambakan Tuhan. Membuat dia menjadi sinterklas yang siap untuk menuruti semua permintaan kita. Jadi ketika Elia paling membutuhkan Tuhan, yaitu ketika hidupnya diancam sama Isabel, justru Tuhan menjawab dengan kesunyian. Ya. Lalu kemudian Tuhan mengirim Elia kembali. Dia mengirim Elia kembali untuk melakukan 3 misi. Misi yang pertama adalah mengurapi Hazael sebagai raja Syria. Yang kedua mengurapi Yehu sebagai raja Israel, menggantikan Ahab dan Ahazia nantinya akan mati juga. Dan terakhir mengurapi Elia sebagai pengganti. Elisha sebagai pengganti Elia. Ya. Dan Elia tidak akan melihat buah dari pekerjaannya. Karena sampai Elia naik ke surga, dia tidak melihat orang-orang Israel kembali kepada Tuhan. Ya. Bahkan dinasti Ahab masih ada ya. Jadi masih bercokol lah. Pengaruhnya masih ada. Elia itu dengan kata lain seperti menanam pohon sequoia ya, seperti Wendell Berry bilang itu. Menanam pohon sequoia. Jadi orang yang menanam pohon sequoia ya, dia tidak akan melihat pohon sequoianya tumbuh gitu. Pohon sequoia kan butuh waktu lama ya. Bisa berapa 5.000 tahun kalau nggak salah ya. Dan seterusnya. So, ya, dia pasti tidak akan melihat
hasil daripada pekerjaannya. Tapi dia menanamnya anyway, karena yang salah harus diluruskan, dan itu satu-satunya harapan. Tadi kan kita diajari kalau melihat Tuhan yang tidak lengkap itu pun merupakan sebuah bentuk dari idolatry. Bahkan pada dasarnya, mungkin lebih tepat, pada dasarnya adalah sebuah idolatry. Dan bagaimana kita berada di dunia ini juga rentan sekali untuk hanya memperlihatkan Allah yang satu sisi yang kita lebih idolakan. Apakah itu sesuatu yang pada natur manusia atau natur kita bermasyarakat, atau itu merupakan sebuah dosa in itself ketika kita bercerita yang tidak 100% lengkap terhadap sebuah Tuhan gitu kepada masyarakat. Pertanyaannya make sense nih? Iya, jadi saya kira itu ya pengaruh dosa sih ya. Pengaruh dosa. Itu mirip seperti apa ya? Atau begini deh, saya sebelum menjawab ini, saya ingatkan mengenai ini dulu. Efeknya apa sih sebenarnya? Idolatry dengan cara merepresentasikan Tuhan hanya pada satu sisi yang paling kita favorit, atau dua sisi yang kita paling favorit, rasa vanila dan coklat gitu ya. Itu efeknya apa sih? Ini paralel dengan efeknya apa sih kita itu mempersepsi orang lain hanya pada sisi yang itu saja. Efeknya saya kira ini, kita tidak punya relasi. Kita tidak punya relasi. Karena kita tidak bisa punya relasi sama idol. Relasi sama idol itu ada namanya, ada labelnya. Mau tahu nggak labelnya apa? Labelnya adalah ini, addiction. Dan bukankah addiction, kecanduan, itu repetitif? Ya. Orang makan permen tuh ya, makan yang manis-manis ya, makan biskuit yang manis. Bisa kalap gitu ya, makan coklat. Makan gak habis-habis. Saya tahu soalnya saya melakukannya. Jadi, saya makan permen tuh bisa sebungkus gini ya. Separoh itu sekali duduk ya separoh. Dulu ya. Sekarang udah enggak sih. Cuman untungnya. Cuman dulu begitu. Kayak itu kan berbahaya ya sebenarnya. Kenapa gitu? Karena bukan saya makan permen, permen makan saya. Beberapa orang diminum sama Coca-Cola. Beberapa orang dirokok sama rokok gitu kan. Dan seterusnya. Jadi kita tidak punya relasi dengan adiksi kita. Nah, tapi kadang-kadang kita itu punya relasi itu, pseudo relation, sama orang lain yang kita idolize. Terus kita bilang, gue tuh saking cintanya sama lo, gue tuh kecanduan lo gitu. Gue gak bisa hidup tanpa lo. That's bullshit. Kalau lo gak bisa hidup tanpa dia, kalau dia idol lo, kalau lo kecanduan dia, kalian gak punya relasi. Itu adalah relasi orang yang kecanduan morfin sama morfin. Itu bukan relasi. Itu codependency. Itu perbudakan. Maybe bukan codependency. Itu dependency mungkin. Karena bucin biasanya cuma satu arah ya. Si A budaknya si B dan si B bukan budaknya si A. Si B adalah tuan dari si A. Dan itu bukan cinta. Orang punya itu sama games, orang punya itu sama pornografi, orang punya itu sama kesuksesan,
Orang punya itu sama mungkin aktivitas rohani, gerejawi, you name it. Sama hal-hal yang berbahaya. Ada orang yang suka gitu ya. Kalau kayak minggu ini gue gak melakukan hal berbahaya apalah gitu. Loncat dari lantai 3 atau apapun gitu. Kayaknya hidupnya kayak ada yang kurang gitu. Ada loh orang yang suka nyerempet bahaya kan. Karena kayak itu adrenalin rush itu adiktif juga gitu. Tapi itu bukan relasi sih. Itu bukan hidup. Addiction itu bukan hidup. Lu berhenti hidup waktu lu addict gitu. Lu berhenti hidup. Pause dulu hidup lu. Waktu lu sober up itu. Oke. Gila, gue baru hidup tapi umur gue udah segini. Sedih loh, orang sober up itu kayak bisa 10 tahun loh. Kayak dia hidup dalam addiction tuh. Bisa 10 tahun, 15 tahun. Terus baru sober gitu kan. Baru kayak, kemana aja hidup gue gitu. Teman-teman gue udah kemana-mana gitu ya. Gue kok gini-gini aja gitu. Ya gitu. Ya relasi sama Tuhan yang seperti itu bukan relasi sih. Itu kecanduan mungkin karena trauma. Kalau Tuhannya Hello Kitty doang, atau Tuhannya Adolf Hitler doang gitu ya, dan seterusnya. Itu kecanduan karena trauma. Gitu. Ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama, jadi ada fine line nih tadi disebutkan kan kalau misalnya kita hanya mau mengakui sisi Tuhan yang itu aja gitu. Terus sama dengan kayak idolatry gitu. Nah, kan kita manusia ya Pak, jadi ada fase-fase gitu, misalnya lagi fasenya kita sedih, kita maunya Tuhan yang ngomong kita gitu. Kalau lagi maunya kita harus kuat ya kita maunya Tuhan itu adalah gunung batu kita dan sebagainya gitu. Secara otak mungkin kita tahu ya Tuhan tuh lebih dari sekedar definisi itu gitu. Tapi kan manusia kan dalam satu periode juga kita nggak bisa mikir kayak apa ya, Tuhan tuh multiple personality. Dalam satu waktu misalnya pas lagi kita butuh Tuhannya lagi begini gitu. Kalau kita lagi pengennya diemong, kita mungkin lupa gitu kalau Tuhan tuh juga yang bisa menghukum kita gitu. Itu lagi pula kita juga kan nggak bisa benar-benar tahu Tuhan secara lengkap kan ya. Saya pahami gitu tuh, kayak kita manusia, kita terbatas, kita nggak bisa benar-benar tahu Tuhan yang tidak terbatas. Jadi saya kayak ngerasa ada fine line nih di situ gitu, kayak gimana nih Pak menyikapinya. Nah ini kira-kira mau dijawab dulu atau saya langsung proceed ke pertanyaan kedua? Saya respon ini dulu kali ya, Okay. karena nanti toh saya akan nanya lagi karena lupa. Jadi saya kira kita perlu membuka diri kepada sisi-sisi yang kita tidak tahu tentang Tuhan itu. Kita perlu membuka diri. Dan itu bedanya antara membuka diri kepada sisi-sisi yang surprising soal Tuhan dengan berambisi untuk menjelaskan selengkap mungkin soal Tuhan gitu. Bukan soal itu. Kalau menjelaskan sekomplit mungkin soal Tuhan kita tidak akan pernah bisa mencapai. Tapi membuka diri terhadap surprise. Membuka diri bahwa Tuhan itu bukan boneka, bukan Sinterklas, bukan saya bayanginnya ya. Orang itu kalau subscribe kepada satu jasa yang kayak dia udah bayar mahal untuk dia dipuaskan. Misalnya kayak, gak tahu, bayar mahal untuk pergi ke hotel yang mewah, bayarnya 1 malam 50 juta, atau service apa gitu, dia beli makan malam yang harganya 15 juta 1 kali, atau apapun gitu. Maka dia menjadi begitu penuh dengan dirinya sendiri. Dia itu kayak, yang dia pikirkan itu semua dirinya sendiri. Dan itu bukan relasi. Dan jelas Tuhan bukan itu. Seberapapun hebat itu. Dan itu sangat berbeda dengan
Ya, saya saat ini sedang berinteraksi dengan Tuhan yang mungkin lebih terasa sebagai ibu ketimbang sebagai hakim misalnya. Tentu berbeda ya. Bedanya apa? Bedanya seperti begini. Anaknya Angela Merkel ketika masih kecil gitu, berinteraksi dengan ibunya, yang sekaligus adalah, nggak tahu, waktu itu sudah kanselir belum dia, politisi gitu misalnya. Dengan kalau anak itu kekanak-kanakan dan ingin controlling ibunya dan ingin memiliki ibunya untuk dirinya sendiri dan tidak membiarkan ibunya sebagai seorang manusia yang sekaligus ibu, sekaligus seorang istri, sekaligus sebagai seorang politisi di Jerman, sekaligus seorang anak dari papanya yang adalah pendeta, sekaligus seorang, nggak tahu, warga negara mungkin, atau apapun, dosen mungkin, atau mahasiswa kedokteran, mahasiswa doktoral teknik kimia misalnya, karena Merkel orang teknik kimia kan, ya mungkin semacam itu. So kalau anak itu kayak posesif ingin memiliki si ibu ini bagi dirinya sendiri, ya itu bagian daripada ya mungkin fase ya, kalau dia masih kanak-kanak gitu. Mungkin ada itu. Karena bayi itu kan menggunakan orang tuanya ya, sebagai stagger untuk dia bisa mencapai kulkas bagian atas yang ada es krimnya gitu, atau sebagai nggak tahu apa gitu, mesin penyedia makanan atau apapun, mesin pengganti popok ya dan segala macam. Ya, tapi Tuhan memanggil kita untuk bertumbuh dewasa kan. Anak kecil itu ketika masih umurnya 3 bertingkah kayak anak umur 3 itu indah dan lucu. Tapi kalau umur 13 tingkahnya kayak umur 3 itu menyedihkan dan mengerikan juga. Gitu. Ya, mungkin itu kira-kira respon saya untuk pertanyaan yang pertama. Oke, terima kasih Pak. Nah, untuk yang kedua ini, soal tadi ya conjure ya, jadi menarik nih. Kan Tuhan tidak bisa yang tipenya dipanggil gitu. Cuman saya tuh taunya kita itu adalah bait Allah ya, diri kita. Jadi saya pahamnya adalah entah Tuhan, entah Roh Kudus itu berdiam di dalam setiap kita orang percaya. Jadi kalau misalnya kapanpun kita mengalami apapun, baik itu senang atau sedih, berdoa. Karena Tuhan itu udah bukan seperti Tuhan waktu perjanjian lama yang dipanggilnya harus pakai bait Allah gitu ya. Nah, saya tadi rada bingung Pak. Jadi gimana ya? Berarti Tuhan tuh tidak sebegitu bisa dipanggil. Apa? Saya pahamnya Tuhan harusnya bukannya ada di dalam kita gitu Pak. Itu barangkali mirip seperti apa ya? Pernah nggak sih kita tuh punya relasi sama teman, yang mana teman kita itu ya punya kehidupannya sendiri. Jadi relasi yang real itu adalah satu pihak itu bebas terhadap pihak yang lain. Jadi mungkin kita kadang-kadang pernah ya mengalami kayak kita sedang membutuhkan teman kita itu, tapi teman kita itu sedang tidak available. So, what can we do? Ya, kita mungkin menghubungi yang sudah pasti available lah. Hotline, counseling mungkin ya. Atau apapun gitu ya. Mungkin kalau yang di Jepang itu ada satu orang cowok yang kerjanya adalah nggak ngapa-ngapain itu ya. Terus orang itu bisa panggil dia untuk nggak ngapa-ngapain. Dan dia disewa per jam untuk nggak ngapa-ngapain gitu. Dan relasi antara orang yang membayar dengan orang yang bisa disewa ini untuk nggak ngapa-ngapain itu kan relasinya bukan relasi yang real ya, bukan relasi antara personal itu. Tapi relasi antara penyedia jasa dengan penerima jasa yang sudah membayar. Nah kita relasinya sama Tuhan, dalam tanda kutip, secara idolatrous adalah kita menganggap Tuhan sebagai Tuhan sewaan, Tuhan bayaran, Tuhan panggilan.
Dan dalam sense itu saya kira Miss Kote menjelaskan mengenai kalahnya Elia yang tidak bisa di-conjure up, menolak untuk di-conjure up dengan namanya. Gitu. Karena dia bukan Allah panggilan. Kira-kira mungkin begitu. Jadi ini sekaligus menjelaskan mengenai fenomena-fenomena yang dialami oleh orang-orang kayak misalnya John of the Cross atau Mother Teresa misalnya, yang kayak gue tuh mau deket sama Tuhan, gue tuh lagi mentaati Tuhan, tapi Tuhan seperti nggak ada. Kira-kira begitu. Ya. Dalam sense itu. Karena tadi Bapak ada mention soal yang kejadian Elia frustrasi atau depresi. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 19 kan dikatakan bahwa Elia itu punya keinginan untuk meminta Tuhan mencabut nyawanya. Dari apa yang aku pahami kan tindakan atau pemikiran suicidal itu merupakan sebuah dosa di mata Tuhan. Nah, kalau menurut opini Bapak, dari kisah Elia yang ternyata tidak dihardik Tuhan atau tidak dimarahi Tuhan, malah Tuhan yang mengutus malaikat untuk membujuk Nabi Elia supaya bisa makan, itu apakah kisah tersebut itu menggambarkan bahwa ternyata suicidal itu bukan sebuah kejahatan? Itu menurut opini Bapak itu seperti apa? Terima kasih. Oke, thank you. Ini kesempatan untuk saya mengklarifikasi sesuatu. Elia itu saya kira, saya tidak tahu Elia bagaimana ya, tapi ini bukan sebuah kisah, karena kan kita tidak bisa melakukan psikoanalisa kepada seorang tokoh yang sudah berbeda dari kita sekian ribu tahun hanya melalui kisah-kisah ini. Tapi ini bukan sebuah kisah mengenai seseorang yang suicidal. Jadi ini bukan ekspresi suicidal. Karena apa yang dikatakan Elia, cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Dia memohon kepada Tuhan untuk mengambil nyawanya. Bukan dia mengatakan kepada Tuhan, cukuplah Tuhan, aku mau mengambil nyawaku. Suicidal, kata sui di situ kan seperti pada sui generis gitu ya. Buat diri sendiri gitu. Lalu side itu kan kayak insektisida dan segala macam itu ya. Homicida ya. Pembunuhan. Suicidal kan membunuh diri sendiri. Yang diminta Elia atau yang dikatakan Elia bukan suatu ekspresi dia mau membunuh dirinya sendiri. Tapi satu ungkapan hati kepada Tuhan agar Tuhan mengambil nyawanya. Itu kan gak sama. Sama gak? Gak sama dong ya. Karena meminta Tuhan untuk mengambil nyawanya kan terserah Tuhan mengambil nyawanya apa tidak. Dan Tuhan mengambil nyawa orang, ya itulah yang menyebabkan orang itu mati. Kan itu. Kalau orang itu mau bunuh dirinya dan Tuhan tidak mengambil nyawanya, kan orang itu gak mati kan. Itu namanya bunuh dirinya gagal kan itu. Jadi Elia itu bukan bilang saya cukuplah itu, sekarang saya akan mengusahakan supaya saya mati. Kan nggak begitu. Jadi Elia itu suicidal nggak? Nggak. Depresi nggak? Kayaknya depresi sih. Tapi nggak suicidal. Itu kira-kira. Apakah suicidal itu dosa? Suicidal thought. Saya tidak mengatakan itu. Tapi saya juga tidak mengatakan tidak dosa ya. Saya tidak mengatakan suicidal thought itu dosa. Belum lah. Karena itu perlu di breakdown lagi. Case demi case ya. Mengenai kenapanya itu. Semacam itu. Apakah suicide itu dosa? Nah itu lain lagi nanti. Ya, tentu suicide itu dosa. Tapi apakah suicidal thoughts itu dosa? Nah itu perkara yang lain. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Engkau sudah nyatakan kepada kami pada PA kami malam ini. Kami menyerahkan apa yang sudah kami diskusikan, kami menyerahkan apa yang kami pikirkan saat ini, apa yang sudah Tuhan bukakan. Kiranya Engkau yang memberkatinya, sehingga melalui semuanya kami ini boleh lebih mengenal Engkau, melalui semuanya kami ini boleh lebih
mengetahui apa yang Engkau sudah berikan dalam Yesus, supaya kami juga lebih bersyukur kepadamu, dan kami juga lebih mengerti bagaimana hidup sebagai umat-Mu di tengah dunia ini, dan bagaimana kami seharusnya menantikan datangnya kerajaan-Mu dalam dunia yang gelap, dalam dunia yang penuh dengan penyembahan berhala, dan juga di dalam pergulatan kami dengan berhala-berhala dalam hidup kami. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ini yang Engkau beli dengan harga begitu mahal dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.